Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Nya, sehingga kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada malam ini, untuk bersama-sama mengikuti renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tamalate, edisi Sabtu 17 Oktober 2020. Mengawali renungan malam kita pada malam ini, mari kita mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak kita dari sekolah minggu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam renungan malam ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus memimpin kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa, pemilik kehidupan kami, sumber rahmat dan sumber pertolongan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami telah menikmati dan merasakan anugerah dan kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu sepanjang hari ini, di dalam melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati apa yang kami telah kerjakan, agar membawa manfaat bagi kehidupan kami, bagi orang lain, dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menyucikan kami, melayakkan kami, dan biarlah Allah Roh Kudus
Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam hati kami masing-masing, supaya di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami boleh dituntun untuk mengerti, percaya, dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Injil Matius, pasal 14, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang dalam sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam ini dalam tuntunan tema mulut orang benar. Mulut orang benar. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, mulut adalah anugerah Tuhan. Fungsinya amat penting dan banyak. Ya, untuk makan, untuk berkomunikasi, untuk memuji Tuhan, dan seterusnya. Fungsi mulut amat vital dalam kehidupan kita. Tapi sering ada istilah, karena mulut badan binasa. Ternyata mulut bisa membawa celaka bila tidak digunakan dan dikendalikan dengan baik. Bukan saja membawa celaka untuk diri sendiri, juga untuk orang lain. Ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut seseorang sesungguhnya adalah luapan dari suasana hati orang tersebut yang dikendalikan oleh dasar hidup yang dianut oleh orang itu. Jika orang hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, tentu dari mulutnya akan keluar kata-kata yang membawa damai, menyejukkan, membangun, dan juga
dia akan berani menyatakan kebenaran. Misalnya, menasihati orang, mengingatkan, menegur yang salah untuk tujuan pertobatan. Orang yang takut akan Tuhan akan berkata-kata dengan dasar pikiran yang matang dan mulut yang terkendali. Tetapi, jika orang hidup tanpa Tuhan, hidup mengandalkan keinginan hatinya sendiri, pasti tidak akan dapat mengendalikan mulutnya dengan baik. Dan dia akan berbicara seenaknya saja, sesuai dengan keinginannya untuk memuaskan dirinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, firman yang kita baca malam ini mengungkap suatu peristiwa yang amat ngeri, di mana Yohanes Pembaptis dibunuh dengan sadis. Ada beberapa tokoh di dalam pembacaan kita ini di mana kita dapat melihat perbedaan mulut orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dengan ucapan mulut seseorang yang tidak takut akan Tuhan dan mengikuti keinginannya sendiri. Figur Herodes dalam pembacaan tadi, dia adalah seorang raja yang lalim. Sesungguhnya dia kenal Tuhan. Dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang baik dan suci. Herodes paham aturan-aturan dan hukum-hukum Yahudi. Tetapi kecenderungan untuk berbuat jahat memenuhi kesenangannya selalu menang dalam dirinya. Kita dapat melihat bahwa dengan hati yang tidak tahu diri, dia merayu Herodias yang notabene adalah istri saudaranya sendiri, dan menjadikannya sebagai istri. Hal inilah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dengan tegas Yohanes Pembaptis katakan, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Karena menurut Yohanes Pembaptis itu adalah dosa dan melanggar aturan Yahudi. Hal ini membuat Herodes bersama istrinya Herodias marah, dan Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Sosok Herodes ini juga dengan mudahnya dia mengumbar janji dan sumpah tanpa memikirkannya matang-matang. Hanya karena terlena dengan tarian anak tirinya Salome yang tidak bermoral itu, maka dia mengumbar janji kepada Salome, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan." Kesempatan ini digunakan oleh istri Herodes, yaitu Herodias, untuk membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis. Maka dia menyuruh anaknya, menghasut anaknya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah. Dan hal itu terjadi. Hal itu memuaskan Herodias. Balas dendamnya terpuaskan. Kemudian kita melihat kepada sosok Herodias, seorang perempuan jahat yang dengan sampai hati meninggalkan suaminya untuk pergi bersama Herodes.
Dia adalah seorang perempuan buruk dan sangat memendam rasa benci kepada Yohanes Pembaptis. Maka kesempatannya pada pesta ulang tahun suaminya, dia boleh berlegah karena Yohanes Pembaptis dibunuh. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat sosok Herodes bersama istrinya Herodias. Perilakunya, mulutnya tidak dapat dikendalikan karena dia tidak takut akan Tuhan. Hidupnya tidak hidup dalam kebenaran, sehingga dia dapat saja merayu, menghasut untuk memuaskan keinginannya. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini kita melihat sosok seorang Yohanes Pembaptis. Dialah orang yang diutus Tuhan untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Dia adalah orang suci dan baik. Karena itu keteladanan yang kita bisa peroleh dari sosok Yohanes ini ialah memakai mulut kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berani menegur kesalahan. Dia berani mengingatkan dosa seperti yang dia nyatakan kepada Herodes dan istrinya. Ia lebih suka mati daripada hidup dalam kepalsuan. Ia harus menyatakan kebenaran, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat melihat perbedaan perilaku dari orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sebagai umat Tuhan, marilah kita belajar dari firman ini. Kita berjuang untuk selalu menyatakan kebenaran dalam kehidupan ini. Tantangan memang banyak, tetapi mau tidak mau, itulah pilihan kita, agar kita pun dapat menjadi corong orang benar untuk mewartakan kehendak Tuhan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kita jadikan pelajaran pada malam ini. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pemilik kehidupan kami, kami kembali mempersembahkan segala syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena kami sudah merasakan dan menikmati kehadiran-Mu dalam persekutuan kami lewat renungan malam ini. Firman-Mu telah menyapa kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menanam firman itu dalam batin kami masing-masing, sehingga kami boleh meneladani dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami yang Tuhan masih perkenankan bagi kami masing-masing. Bapa di sorga, dalam doa malam kami ini Tuhan, kami datang kepadamu berdoa untuk kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu, Jemaat Tamalate. Engkau berkati setiap rumah tangga, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati segala pergumulan-pergumulan hidup mereka, sehingga kehidupan mereka meskipun dalam suasana sulit,
mereka akan senantiasa datang kepada Tuhan, membawa seluruh keberadaan hidup mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang diupayakan dalam jemaat-Mu di sini. Kedua hamba Tuhan, segenap majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan setiap pelayanan sesuai dengan apa yang mereka dapat lakukan. Karena sungguh Tuhan, dalam suasana sekarang ini kami terbatas Tuhan di dalam melakukan berbagai kegiatan. Tetapi kami percaya Tuhanlah yang mengatur kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa, jika ada di antara anggota jemaat-Mu yang berada dalam kedukaan, kuatkan dan hiburkanlah mereka. Yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan kuatkan iman percaya mereka. Yang bergumul karena banyak persoalan kehidupan yang mereka hadapi, Tuhan peganglah tangan mereka dan berjalanlah bersama mereka untuk keluar dari masalah mereka. Karena kami sungguh percaya Tuhan, hanya Engkaulah jawaban kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, jika ada sukacita di antara anggota jemaat-Mu di Tamalate ini, Engkau kiranya menyempurnakan sukacita mereka. Biarlah semuanya itu dinikmati dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam menjalani kehidupan mereka, yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, yang duduk di bangku studi. Ya Tuhan, Engkau tuntun anak-anak kami, karuniakan semangat hidup dan semangat iman. Dan Engkau juga berkati anak-anak cucu-cucu kami yang masih kecil di dalam tumbuh kembang mereka. Kami sungguh percaya bahwa berkat dan masa depan anak-anak kami ada dalam tangan Tuhan. Karena itu kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu atas mereka semua. Dan pakailah semua orang tua Tuhan untuk dapat mendidik anak-anak mereka, belajar hidup dalam kebenaran sejak dini, supaya anak-anak kami boleh mengatur dan mengendalikan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat negara dan bangsa kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah. Tuhan tahu gejolak dalam negara kami, Tuhan. Begitu banyak hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan pejabat negara ini. Karena itu Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan keikhlasan, berikan hikmat ya Tuhan, dan kesehatan, supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan apa yang diprogramkan itu adalah program yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk relawan pandemi COVID-19, dokter, perawat, bidan, dan orang-orang yang memberi diri untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan berkati pelayanan mereka, karuniakan kesehatan, keikhlasan kepada mereka. Berkati keluarga-keluarga yang tinggalkan di rumah Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh percaya bahwa hanya Engkaulah yang mampu. Nyatakanlah kuasa-Mu, kekudusan-Mu, agar supaya pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dari kehidupan kami, dan kehidupan kami kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan Bapa dalam surga, peliharakanlah hidup kami yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ajarlah kami selalu Tuhan untuk belajar taat dan takut kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berserah kepada-Mu saja,
karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami. Bapa di sorga, kami akan beristirahat pada malam ini. Kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala mara bahaya sakit penyakit. Biar esok pagi Tuhan sendiri yang akan membangunkan kami dengan penuh selamat dan menuntun kami menyambut hari baru dengan penuh sukacita. Teristimewa hari esok adalah hari Minggu, di mana kami akan berada di hadapan hadirat-Mu dalam ibadah hari Minggu. Tuhan, persiapkan hati kami, biar kami boleh melanjutkan kehidupan kami senantiasa bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa syukur kami. Inilah permohonan dan harapan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyendengkan telinga untuk mendengarkan seruan kami. Karena kami telah datang kepadamu Bapa berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita melalui renungan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Amin.